Halo teman-teman semuanya, hari ini saya mau nge-review sebuah iPad Air 4 yang sudah saya pakai beberapa tahun belakangan. Kalau teman-teman mungkin ada yang pengen nyari iPad di tahun-tahun ini, teman-teman juga bisa mempertimbangkan iPad Air 4 ini. Nah, sebelum itu kita review dulu ya. Nah, oke. Di sini iPad Air 4 saya menggunakan kapasitas sekitar 64 GB dengan layar sekitar 10 inch. Nah, di sini saya juga ada Apple Pencil yang sudah dibungkus dengan skin seperti pensil ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat iPad Air 4. Nah, ini bodinya dari aluminium semua. Cukup menarik lah, istilahnya sudah menggunakan desain terbaru ya. Berbeda dengan iPad-iPad terdahulu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat dari depan, layarnya juga sudah cukup responsif ya. Walaupun dia masih menggunakan 60 Hz, tidak seperti iPad Pro yang sudah menggunakan ProMotion 120 Hz. Kalau teman-teman lihat, itu ada efek glare bahwa iPad Air 4 saya sini sudah menggunakan anti gores yang anti glare. Nah, di atas juga sudah ada tempat untuk tombol power dan juga fingerprint, lalu ada speaker 2 buah di atas dan juga speaker 2 buah di bawah. Speaker yang bisa dipakai di iPad Air 4 itu hanyalah 2 speaker. Nah, di posisi atas saja. Di sebelahnya juga sudah ada tombol power dan untuk sebagai fingerprint lock juga. Dan di sini juga sudah menggunakan sistem magnet untuk menaruh Apple Pencil. Nah, di sini adalah tempat untuk menaruh Apple Pencilnya. Jadi pada saat ditaruh, dia akan ada efek seperti magnet. Berbeda dengan area yang di bawah sini, dia tidak ada tempat untuk area magnetnya, sehingga kita tidak bisa menaruh Apple Pencil di sana. Kemudian di area bawah sini tidak ada apa-apa. Untuk di area speaker tadi juga ada area lubang USB Type-C sebagai pengecasan ataupun penyimpanan media. Nah, ketika kita pasang, dia akan menempel seperti itu. Akan langsung otomatis mengecas Apple Pencil dan juga mengkonekkannya secara Bluetooth. Nah, terlihat Apple Pencilnya tadi 13%. Nah, dari tingkat kecerahan layarnya sendiri menurut saya iPad Air 4 ini sudah bagus banget ya, sudah enak. Cuman kalau teman-teman mau pakai iPad Air 4 ini sebagai device survei, saya kan juga suka sering survei ke lapangan. Saya suka pakai iPad Air 4 ini untuk melihat peta. Menurut saya tingkat kecerahannya masih kurang, walaupun memang sudah lumayan bagus, cuman masih kurang terang karena suka kalah dengan cahaya matahari. Meskipun begitu, tapi menurut saya untuk kebutuhan sehari-hari, iPad Air 4 ini sudah sangat mencukupi ya. Terutama dengan layarnya yang 10 inci yang saya gunakan ini, untuk menggambar, untuk mencatat, ini udah enak banget ya iPad Air 4 ini. Nah, sebagai penunjang kegiatan perkantoran saya, salah satu aplikasi yang saya sering banget gunakan adalah aplikasi GoodNotes. Ya, ini aplikasi untuk mencatat kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalnya teman-teman ini penggunaannya adalah untuk mahasiswa, untuk kuliah, ini juga akan sangat berguna ya, karena kita bisa menyimpan catatan dalam satu tempat tanpa harus membawa buku yang cukup banyak. Nah, di sini saya menyimpan catatan yang begitu banyak dengan topik yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman yang kuliah bisa jadi mungkin menyimpannya dalam bentuk folder dengan mata kuliah yang berbeda-beda juga. Dan ini sangat membantu saya ya, terutama untuk kebutuhan kerja. Jadi kalaupun saya pengen ngeliat dari device lain, dari iPhone, itu juga bisa dilihat menggunakan aplikasi GoodNotes ini. Penggunaan Apple Pencil di iPad ini menurut saya adalah experience yang sangat menyenangkan ya, karena saya bisa menulis ataupun menggambar secara langsung. Cuman memang yang agak saya sulitkan sehingga saat ini adalah kebiasaan menulis di iPad dan menulis di kertas secara langsung itu memang berbeda ya. Karena perasaan menggores di kertas itu memang bisa dibilang sangat sulit yang digantikan, meskipun saya sudah menggunakan anti gores yang modelnya seperti Paperlike. Nah, untuk teman-teman yang mungkin doyan menggambar atau membuat ilustrasi, di iPad juga ada aplikasi namanya Procreate. Di sini teman-teman bisa menggambar atau membuat ilustrasi. Cuman kalau untuk kebutuhan saya sehari-hari sebagai arsitek, saya di sini lebih sering menggunakan Procreate ini sebagai alat untuk mereview gambar ataupun membuat sketsa sederhana. Ini contohnya ketika saya ada gambar denah, saya bisa mereview, saya bisa mencoret-coret kira-kira harusnya seperti apa. Nah, ini kan lebih mudah digunakan di iPad karena kita bisa mengoverlay gambar. Berbeda dengan kertas yang mungkin
kita harus menghapusnya kalau salah dan lain sebagainya. Sedangkan di iPad ini sangat mudah. Bahkan kita juga bisa menge-share hasil gambar yang kita lakukan, jadi PDF, JPEG, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah performa untuk main game. Mungkin di sini teman-teman banyak ya yang mengincar iPad sebagai alat main gamenya mereka. Di sini saya menggunakan iPad mungkin hanya sebagai untuk game Call of Duty ataupun juga PUBG ya. Saya jarang menggunakan untuk Mobile Legends. Nah, mungkin banyak juga yang teman-teman mungkin mengincar untuk main Genshin Impact. Nah, di sini kalau misalnya saya rasakan selama saya penggunaan game, iPad ini jarang ya terasa panas karena mungkin ukurannya yang besar sehingga aluminiumnya juga menyerap secara merata untuk panasnya. Kemudian untuk game seperti PUBG ataupun Call of Duty, menurut saya ini udah enak banget, nggak ada frame drop ataupun yang lainnya. Secara kualitas grafis bisa di paling maksimal. Nah, salah satu hal lagi yang saya suka dari iPad ini adalah kemampuannya untuk memainkan multimedia. Jadi saya sering banget nih pakai iPad ini untuk buka Netflix, Disney Plus, dan lain-lain. Jadi kalau untuk YouTube ini juga enak banget ya. Karena kan daripada kita harus mungkin pakai HP yang terlalu kecil, ataupun kita buka laptop yang terlalu besar dan ribet ya. Takutnya juga nanti nonton di kasur malah ketindihan, jadinya patah juga kan nggak enak. Nah, di iPad ini udah enak banget nih, secara audio bagus, secara layar bagus. Cuman teman-teman juga harus memperhatikan kalau iPad Air 4 ini nggak ada lubang jack audionya, sehingga teman-teman nggak bisa nih pakai colokan yang biasa. Teman-teman harus pakai entah itu Bluetooth speaker, Bluetooth audio, atau bahkan membeli dongle dari USB-C ke jack audio. Dari penggunaan saya sehari-hari, rata-rata sih iPad ini mampu bertahan 1 hari lebih ya, atau bahkan bisa sampai 2-3 hari kalau misalnya nggak saya gunakan. Misalnya saya pergi survei keluar menggunakan tethering dan juga GPS, seringnya sih mungkin hanya bisa bertahan sekitar 6-7 jam. Tapi kalau misalnya hanya untuk di rumah dengan WiFi nonton Netflix, ini bisa bertahan hingga 12 jam. Menurut saya ini sangat-sangat lumayan ya. Ini teman-teman bisa lihat di cas 100% terakhir itu kemarin jam 5 sore, saat ini sudah jam 3, baterai masih ada di 30%. Ini pun sudah saya gunakan untuk menonton video YouTube cukup lama. Sedangkan untuk storage-nya sendiri dengan kapasitas 64 GB, saya masih menyisakan sekitar ada 20 GB lebih. Nah, ini banyaknya digunakan untuk game-game sih rata-rata. Nah, walaupun hanya ada 2 game di iPad saya, yaitu PUBG dan Call of Duty, tapi ini sudah memakan storage yang cukup banyak. Bisa sampai 10 GB hanya untuk 2 game itu saja. Sedangkan untuk Procreate, sebagai aplikasi untuk menggambar, ini juga cukup besar sekitar 5 GB. Nah, sehingga teman-teman harus memikirkan kembali nih, apabila teman-teman ingin mengambil iPad dengan ukuran 64 GB, teman-teman harus tahu kira-kira aplikasi apa saja sih yang bakalan teman-teman install di iPad teman-teman. Untuk foto maupun video, saya sangat jarang sekali ya menggunakan di iPad ini. Rata-rata saya simpan di iPhone ataupun di cloud. Sehingga kapasitasnya memang hanya untuk digunakan pada aplikasi saja. Nah, seperti PowerPoint ataupun aplikasi Office lainnya, ini kapasitasnya tidak terlalu besar. Rata-rata hanya sekitar 1 GB. Untuk sosial media juga kurang lebih sekitar di 1 GB. Lalu kalau ditanya apakah iPad sudah bisa menggantikan komputer, menurut saya masih belum bisa ya. Terutama pada aplikasi Office PowerPoint. Karena di aplikasi Office PowerPoint sendiri untuk mengedit gambar, terutama saya yang suka mengedit gambar di Office PowerPoint, ini agak cukup sulit karena walaupun iPad sudah bisa terkoneksi dengan Bluetooth mouse, tapi secara presisi ini masih tetap sulit dibandingkan dengan menggunakannya di laptop gitu. Terutama teman-teman yang menggunakan Office di iPad, teman-teman harus menggunakan aplikasi Office yang original atau memiliki account Office. Kenapa? Karena jika teman-teman tidak memiliki account Office, maka teman-teman tidak bisa mengedit file yang teman-teman dapat dari komputer. Nah, ini yang cukup menyulitkan. Nah, meskipun dia sudah bisa membuka file, dia sudah bisa mempresent filenya, sudah bisa menganimasi,
Tapi tetap saja secara editing ini masih lebih sulit ketimbang harus mengedit di komputer. Maka itu menurut saya apabila aplikasi Office di iPad ini masih seperti ini atau belum bisa sama dengan Office di komputer, menurut saya iPad ini masih belum bisa menggantikan komputer secara sepenuhnya. Cuman berbeda halnya dengan aplikasi seperti Word, itu masih bisa digantikan oleh iPad karena hanya untuk menulis saja kita bisa menggunakan Bluetooth keyboard. Sedangkan untuk Excel, kalau saya rasa masih belum bisa menggantikan Excel yang ada di komputer karena memang secara kekuatan juga Excel yang ada di komputer itu bisa lebih kompleks secara rumus, begitu. Nah, lalu bagaimana dengan teman-teman yang mungkin sekarang trennya adalah Zoom Meeting? Nah, untuk Zoom Meeting sendiri di iPad sudah ada ya, sudah ada aplikasinya dan juga sudah cukup bagus dan sudah cukup enak untuk digunakan. Terutama dari segi kamera dan mic di iPad ini juga sudah cukup bagus walaupun mungkin bukan yang terbaik. Sayangnya untuk iPad Air 4 ini posisi kameranya masih ada di pinggir sebelah kiri, jadi tidak bisa ditaruh di atas gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan nih ketika sedang Zoom Meeting jangan sampai tangan teman-teman menutupi kameranya. Nah, untuk hasil kameranya sendiri dari kamera belakang menurut saya sih sudah cukup bagus ya. Apalagi saya sangat jarang menggunakan iPad ini sebagai kamera karena kan layarnya ini besar banget ya. Takutnya sangat mencolok gitu. Tapi dari segi hasil menurut saya ini sudah cukup baik ya, terutama untuk memotret dokumen. Jadi untuk sekedar scan dokumen kalau misalnya belum ada scanner bisa pakai iPad ini juga sudah cukup bagus. Nah, untuk kamera depannya sendiri juga ini cukup bagus ya, terutama untuk hasil di Zoom Meeting-nya juga nanti sangat bagus. Nah, jadi apakah iPad Air 4 ini adalah layak untuk dibeli teman-teman? Menurut saya sih iPad Air 4 ini masih cukup layak ya untuk teman-teman beli di tahun 2022, apalagi teman-teman yang ada keterbatasan dana. Cuman kalau teman-teman memang mencari komputer, saya sarankan mungkin lebih baik mencari komputer ketimbang iPad. Mungkin sekian dulu, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung komentar di kolom komentar di bawah.